Bacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga jenis penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi pastor, para frater dan para suster yang terkasih. Selamat pagi, suster. Masih semangat? Masih, suster. Harus semangat ya, karena semangat adalah salah satu cara melampaui keterbatasan kita dalam hidup. Pada zaman dahulu, ada seorang abang-abang yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia menjadi seorang tentara Spanyol. 4 tahun menekuni karirnya hingga pada suatu hari terjadi peperangan antara Prancis dengan Spanyol. Piu! Peluru mengenai kakinya. Penderitaan fisik yang dialaminya, baik fisik maupun mental, membuat ia tertekan. Bagaimana mungkin saya seorang tentara, saya tidak dapat membela negara saya karena keterbatasan yang saya alami. Tetapi karena kunjungan Tuhan melalui sebuah buku rohani, membuat ia tidak menyerah. Ia dengan berani melawan sakitnya selama kurang lebih 1 tahun mengalami perawatan. Lalu 10 tahun kemudian ia sudah menjadi imam dan mendirikan satu ordo, yakni Serikat Yesus. Ada yang bisa menebak siapa nama abang itu? Loyola. Ya benar, Ignatius Loyola. Begitupun Injil hari ini. Sangat menarik Injil hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang yang sudah menderita sakit selama kurang lebih. Kolam yang sewaktu-waktu dapat bergoncang ketika malaikat turun. Kemungkinan malaikat itu mandi atau sejenisnya ke dalam kolam itu hingga airnya bergoncang. Dan barang siapa yang sesudah goncangan air tersebut berhenti lalu masuk ke dalam kolam itu, penyakit apapun yang dideritanya pasti akan sembuh. Sangat menarik ya. Artinya selama air bergoncang, orang-orang sudah pada berlarian menuju kolam itu. Siapa cepat dia dapat. Hingga goncangan berhenti, mereka masuk ke dalamnya dan penyakit yang mereka derita pun sembuh. Betesda artinya belas kasihan. Arti nama yang begitu kontras sangat berbeda jauh dari pengalaman seorang yang sudah 38 tahun berbaring sakit di tilamnya. Di pinggir kolam itu dia berbaring selama 38 tahun. 38 tahun loh ini. Ignatius Loyola selama 10 tahun sudah dapat mendirikan satu ordo. 38 tahun hanya dapat berbaring di tempat tidurnya, dan 38 tahun pula secara terus-menerus didahului oleh orang-orang yang notabene-nya adalah orang sakit juga. 38
ada penantian yang tidak memiliki pertemuan. Yesus hadir sebagai orang yang dibutuhkan, sebagai penyembuh. Yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Orang sakit itu menginginkan ada orang yang membantu dia untuk menurunkannya ke dalam kolam itu. Tetapi Yesus hadir bukan sebagai orang yang dia inginkan, melainkan sebagai orang yang sangat ia butuhkan. Ia membutuhkan penyembuhan. Yesus hadir sebagai seorang penyembuh. Sama halnya dengan Ignatius Loyola, ia menginginkan kemenangan bangsanya melawan bangsa Prancis. Tetapi Allah mengunjunginya melalui buku rohani, dan ia merasa terpenuhi secara spiritual. Hingga kini ia menjadi tentaranya kepausan, tentara Kristus. Para suster, frater, dan pastor yang terkasih, kuncinya hanya satu. Jangan pernah menyerah sekalipun dalam keadaan tersulit. Berusaha dalam menantikan mujizat Tuhan. Amin.